Dan ini tanaman kopi BP 308 ya, yang kita tanam sekitar 1 tahun yang lalu dan sekarang sudah tumbuh subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Aan Suryaman. Kali ini kita akan membagikan cara penanaman kopi BP 308 ya. Dan ini bibitnya. Dan ini tadi sudah saya buka. Untuk yang pertama itu kita siapkan lubang tanamnya ya. Nanti kita petak seperti ini. Dan ini sudah dipacul membentuk persegi seperti ini. Dan ini sudah dikecro tadi. Jadi ini sudah gembur dan siap untuk kita tanami. Dan untuk kedalaman lubang tanamnya itu sekitar 30 cm ya. Ini sekitar 30 cm. Jadi tidak terlalu dalam dan tidak terlalu rendah ya. Jadi untuk cara penanamannya itu ada 2 teknik ya. Itu yang pertama yaitu ada yang tanahnya itu dikepiar, istilahnya dikepiar ya. Ini tanahnya dibuang semuanya, jadi tinggal akarnya. Dan ada juga yang tanahnya dibuang sedikit dan nanti untuk akarnya yang ke samping itu kita tata. Jadi ini saya pakai untuk yang kedua. Jadi tanahnya dihilangkan sedikit dan akarnya yang ke samping nanti kita tata. Oke, langsung saja kita tanam ya. Dan ini untuk akarnya yang ke samping kita tata ya. Setelah itu kita urut. Dan setelah itu kita rapikan ya, sekitar lubang tanamnya kita rapikan dan nanti kita buat gandungan atau bank sampah ya. Tapi jadi untuk tujuannya itu untuk menyimpan unsur hara. Jadi nanti kita akan buat ya. Oke, langsung saja. Untuk persiapan lahan itu seharusnya dilakukan jauh-jauh hari ya sebelum menanam bibit kopi ini. Jadi lahannya itu dipersiapkan dulu sebelum menanam kopi. Dan untuk jarak tanam itu sebaiknya ukurannya 2,75 kali 2,75 meter persegi untuk jenis kopi robusta ini. Dan untuk lubang tanam itu berukuran 60 kali 60 cm persegi ya. Dan itu biasanya sudah dibuat 3 sampai 6 bulan sebelum penanaman. Dan sekarang untuk penggandungan ya atau membuat kotaan seperti ini itu sangat penting sekali ya. Selain untuk menyerap air, ini bisa juga untuk menyimpan cadangan makanan atau bank sampah pada tanaman kopi ini. Dan untuk pemupukan ya, biasanya itu untuk kisarannya sekitar 5 kilo ya untuk pupuk organik. Ini kita lakukan pemupukan dulu. Dosisnya yaitu sekitar 5 kilo per tanaman. Dan untuk pupuknya itu kalau bisa yang sudah difermentasi. Dan kemarin di video sebelumnya saya sudah memberikan penjelasan ya tentang cara pembuatan pupuk organik dengan cara difermentasi. Dan ini tanaman
kopi BP 308 ya, jenis Robusta yang sudah kita tanam sekitar 1 tahun yang lalu. Sangat subur sekali ya. Dan jangan lupa untuk penyiangan ya, atau pembersihan gulma atau tanaman liar yang tumbuh di sekitar tanaman kopi itu harus dilakukan pembersihan secara berkala ya. Dan tujuannya yaitu memastikan bahwa tanaman kopi memperoleh makanan yang cukup dari humus atau unsur hara di dalam tanah. Dan ini kita gandung lagi ya. Dan pastikan untuk penggandungan ini maksudnya di waktu tanaman kopi masih muda ya. Yaitu tujuannya agar akar itu tidak terkena. Kalau kopi yang sudah tua itu pasti akarnya kena. Kalau masih muda ini kan akarnya belum terlalu jauh ya, belum terlalu menyamping. Jadi manfaatnya banyak sekali ya kandungan ini. Selain untuk menyerap air, ini bisa juga untuk menyimpan cadangan makanan pada tanaman kopi atau bank sampah sebagai simpanan unsur hara tanaman kopi. Oke teman-teman, bila ada pertanyaan atau komentar, silakan ditulis di kolom komentar ya. Dan sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar bisa bermanfaat untuk kita semua dengan cara like and subscribe. Oke, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.